Kebangkitan pewaris tertindas bab 24. Ternyata benar itu kamu, Vincent, ujar pria sepuh yang ternyata adalah Solomon Rondon, sambil menatap tajam ke arahnya. Vincent tertunduk, matanya berkaca-kaca karena perasaan bersalah, lalu bersimpuh di hadapan Solomon sambil berkata, Master, mohon maafkan saya. Dengan sigap dan penuh kasih, Solomon segera memapa Vincent untuk bangkit, tidak ingin muridnya terlihat direndahkan, terlebih mereka berada di tempat umum. Mari kita bicara sambil duduk saja, ucap Solomon dengan suara lembut, penuh kebijaksanaan. Vincent mengangguk, lalu menggiring Solomon menuju meja yang telah dipesan oleh Null. Meski bergelar Tuan Muda Clark, Vincent sangat menghormati Solomon karena sosoknya yang merupakan guru bela dirinya di masa lalu. Wajah Vincent terlihat bangga seiring mengenang saat dirinya berlatih bela diri dengan Solomon sejak masa SMP. Kisah itu bermula ketika Vincent tidak sengaja bertemu Solomon, saat ia sedang diganggu oleh teman sekelasnya. Kurang lebih, Vincent menjadi murid Solomon selama 6 tahun sebelum mereka tak bertemu lagi saat Vincent kuliah. Tepatnya saat Vincent bertemu dengan Lydia, yang membuatnya melupakan segalanya dan fokus untuk meraih cinta wanita tersebut. Aku tidak menyangka, kalau kamu adalah Tuan Muda Clark, ujar Solomon dengan ekspresi terkejut, mata terbelalak menatap Vincent. Rupanya, dia secara kebetulan mengajari orang yang tepat. Mungkin ini sebuah takdir master. Aku juga tidak tahu kalau Anda merupakan bagian dari pengawal pribadi kakekku, jawab Vincent sambil tersenyum bahagia, matanya bersinar-sinar. Solomon mengangguk setuju, dan mereka pun larut dalam obrolan hangat, melepaskan kerinduan mereka sebagai guru dan murid yang lama tak bertemu. Di sudut ruangan, Null yang sudah berada di sana hanya mendengarkan, Rona terkejut dan takjub menghiasi wajahnya. Ternyata tuan mudanya adalah murid pemimpin pengawal bayangan keluarga Clark. Baginya itu adalah kebetulan yang sangat luar biasa. Pantas saja kalau Tuan Muda memiliki kemampuan yang sama persis dengan Tuan Solomon, teknik pernapasan alam, gumam Null dalam hati. Setelah mengobrol dan saling mengerti satu sama lain, Vincent pamit pergi ke perusahaan. Solomon pun kembali ke markas rahasia para pengawal bayangan keluarga Clark, hatinya penuh rasa syukur karena bisa bertemu muridnya kembali. Di ruangan beratap rendah dan gelap, Marco yang merasa terhina oleh ulah Vincent. Kini, dia tengah menemui pemimpin gangster kota Aranka, yang sedang duduk di balik meja besar. Marco mengeluarkan sebuah foto dari sakunya lalu meletakkannya di atas meja. Dalam cahaya redup lampu pijar yang bergantung di atas kepala mereka, sosok pria parubaya dengan tato naga yang melingkari lehernya serta codet di alisnya tampak mengernyitkan dahi. Bukankah dia pria hina yang terkenal itu Marco? Tanya Kars, pemimpin gangster, sambil mengambil foto Vincent dan mengamatinya lebih dekat. Marco menggigit bibir, menahan amarah yang menggelegak. Ya, kamu benar, sahutnya sambil mengepalkan tangannya dan menatap Kars dengan sorot mata yang penuh dendam. Aku ingin kalian membuatnya cacat, bila perlu lenyapkan dia, ucapnya dengan nada berapi-api. Kars melemparkan foto itu kembali ke atas meja, menghela napas seolah sedang menimbang-nimbang. Dia menatap serius Marco dan berkata, dia hanyalah pria tidak berguna, tapi kenapa kau datang pada kami? Sementara para pengawalmu saja, aku yakin dapat menanganinya, ujarnya seraya mencoba menyelidiki niat sebenarnya dari permintaan Marco. Marco menyenderkan tubuhnya di sofa, tangannya mengelus cincin yang melingkar di jarinya. 100 juta, aku akan membayar separuh di muka dan sisanya setelah kalian menyelesaikannya. Bagaimana? Ujarnya santai, seolah menawar harga di pasar. Kars tersenyum tipis, badannya membungkuk mendekati Marco, hingga napasnya terasa menghembus di wajah Marco. Tatapan matanya yang tajam menusuk, seolah ingin membaca isi pikiran pria di depannya. Jika kau berani membayar mahal untuk mengurus pecundang ini, pasti ada yang kau sembunyikan dariku bukan? Godanya dengan nada penuh teka-teki. 200 juta, selesaikan masalah ini dan jangan bertanya lagi, seru Marco dengan tegas, berusaha menyembunyikan fakta bahwa Vincent telah menjadi bodyguard keluarga Clark. Kars menyeringai, matanya bersinar menangkap kesempatan yang ada. Dia mengulurkan tangannya, mengajak Marco menutup kesepakatan. Deal. Marco mengulas sebuah senyum sinis, menggenggam erat tangan Kars. Deal, dibalasnya seraya menahan rasa cemas dan puas bercampur. Di balik ekspresi santainya, Kars sebenarnya sadar ada sesuatu yang disembunyikan oleh Marco. Namun, di dunia gelap yang menjadi bisnisnya, 200 juta bukanlah angka yang bisa diabaikan begitu saja. Resiko ada di setiap langkah, tetapi Kars tak peduli, asalkan bayaran sesuai. Sementara itu, Marco tersenyum penuh arti. Dia bergumam dalam hati, Vincent Adama, habislah kau kaliin. Tekadnya untuk menghabisi Vincent terasa semakin kuat setelah kesepakatan itu terjalin.
Bab 25. Malam harinya, di kediaman keluarga Hellas tampak Marco sedang bersiap untuk menghadiri pesta yang diselenggarakan oleh Veronica. Karena mereka juga salah satu keluarga terpandang di kota Aranca, sehingga mendapatkan undangan. Marco tampak gagah mengenakan setelan jas hitam yang rapi. Di sisi lain, Marcus juga tampak berkarisma dengan pakaian formalnya. Di sudut ruangan, terlihat Lydia sedang merapikan rambutnya yang panjang dan berkilau. Ia menatap Marco dengan senyum tipis di wajahnya, namun ada sedikit kekhawatiran terpancar dari matanya. "Bagaimana? Apa kau sudah menemui Kars?" tanya Marcus sebelum memasuki mobil, menatap Marco dengan tajam. Marco tersenyum menenangkan, "Ya ayah, jangan khawatir, Kars akan mengurus pecundang itu, aku sudah memberitahunya kalau dia kemungkinan akan datang ke acara pesta Nona Sanchez," jawab Marco yakin, merujuk pada Vincent yang sebelumnya sempat menjadi masalah bagi mereka. Marcus mengerutkan keningnya, mencoba menenangkan perasaan yang membara. "Jangan sampai kau buat kesalahan lagi, atau hubunganmu dengan wanita sampah itu tidak akan pernah aku restui," ucapnya ketus, melirik Lydia dengan tatapan sinis. Lydia menundukkan kepalanya, tangannya meremas-remas ujung rok dengan kencang untuk menyembunyikan kekecewaannya yang mendalam. Sementara itu, Marco merasakan amarah membakar di dalam dada. Namun, ia hanya bisa menggigit bibirnya, berusaha menahan gejolak emosi yang hampir meledak. Ia tak ingin berdebat dengan ayahnya saat itu, terlebih di depan Lydia yang sedang disakiti. Mereka pun akhirnya berangkat menuju pesta, dengan mobil yang berbeda-beda. Di balik pintu mobil yang tertutup rapat, mereka berusaha menenangkan pikiran dan emosi mereka. Walau hati mereka terasa berat, mereka berusaha keras menyembunyikan rasa sakit demi menjaga citra keluarga Hellas yang selama ini dikenal sebagai keluarga yang solid dan harmonis. Sementara itu, Vincent tengah mempersiapkan diri untuk berangkat ke pesta yang diselenggarakan oleh Veronica. Ia mengenakan setelan jas yang terlihat cukup seadanya. "Tuan muda, kenapa Anda tidak bilang kalau akan datang ke pesta Nona Sanchez?" tanya Nul dengan nada lembut namun menyisakan kekhawatiran. Ia melihat bagaimana tuan mudanya hanya mengenakan pakaian yang kurang pantas untuk sebuah acara sekelas pesta keluarga Sanchez. "Kenapa harus bilang pada paman? Lagi pula aku tidak sedekat itu dengannya. Bagi aku, semua orang sama saja." "Paman tahu itu," jawab Vincent enteng sambil melangkah menuju mobil yang sudah menanti. Nul menghela napas panjang, kesal dengan sikap tuan mudanya. Dengan langkah tergesa-gesa, ia mengikuti Vincent masuk ke mobil. Nul masih berharap ada perubahan pada penampilan tuan mudanya. Pasalnya, keluarga Sanchez merupakan keluarga terpandang di Suiza, dan memiliki hubungan baik dengan keluarga Clark. Nul tidak ingin Vincent mempermalukan diri dengan tampilan seadanya. "Tidak boleh begini, Anda harus tampil sebagai tuan muda Clark," diseru Nul mantap, menegaskan pendiriannya agar Vincent mengganti penampilannya. Vincent menggelengkan kepalanya pelan sambil tersenyum tipis, matanya memancarkan kehangatan. "Paman, apa sepenting itu penampilan? Percuma berpenampilan mewah jika attitude-nya rendah bukan?" Ika tanya pelan. "Tapi tuan muda..." Nul mencoba untuk memprotes. "Sudahlah, ayo berangkat," dipotong Vincent sebelum Nul selesai bicara, dengan ekspresi tegas yang langka padanya. Nul hanya bisa menatap tidak berdaya tuan mudanya, yang terkenal karena tidak suka diperlakukan seperti pewaris kaya pada umumnya, dan cenderung suka bersikap sederhana dan rendah hati ketimbang menyombongkan diri. Pada akhirnya, Nul pun menurut dengan berat hati dan raut wajah pasrah. Dia menginjak pedal gas dan langsung menuju ke Hotel Diamond, tempat acara pesta penyambutan Veronica akan berlangsung. Setengah jam berlalu, Vincent tiba di Hotel Diamond. Seraya menunggu giliran mobilnya masuk, matanya tak henti-hentinya menatap kendaraan mewah yang berjejer rapi, serta kerumunan wartawan yang ada di sana. Ramai sekali acara ini. "Apa Veronica anak orang penting?" gumam Vincent penasaran. "Bukankah saya sudah bilang pada Anda, keluarga Nona Sanchez sangat luar biasa, ditambah berita tentang kedatangan Anda ke pesta ini juga sudah tersebar luas," sahut Nul tidak berdaya. Vincent tersenyum simpul. "Paman, tak perlu khawatir. Di mata umum, saya hanyalah seorang bodyguard." "Ingat itu, oke?" ujarnya sambil menepuk pelan bahu Nul. Nul menghela napas panjang, bingung dengan pemikiran tuan mudanya yang entah kenapa enggan menunjukkan identitasnya, padahal jika dilakukan, tak ada pihak yang dirugikan. Tibalah saatnya giliran mobil Vincent tiba di acara. Begitu Nul keluar dari mobil, semua mata wartawan dan tamu undangan langsung tertuju pada arah mereka. Pasalnya, isu yang beredar menyebutkan bahwa Nulah yang bertugas mengawal tuan muda Clark. Kilatan cahaya kamera berbalasan, tak henti-hentinya memburu sosok di balik kaca mobil. Pintu belakang mobil pun terbuka perlahan,
seorang pemuda melangkah keluar, membuat semua orang tertegun dan menatapnya lekat-lekat. Semilir angin berhembus mengiringi gerak langkahnya yang anggun, menyisakan desir kesan merinding pada wajah semua orang. Bab 26. Ketika Vincent turun dari mobil, suasana menjadi hening sejenak. Semua orang menatap dengan penuh harap ke arahnya. Namun, ekspresi mereka berubah ketika sosok yang keluar dari mobil ternyata seorang pemuda mengenakan jas khas bodyguard, bukan Tuan Muda Clark yang mereka nantikan. "Apa itu Tuan Muda Clark?" ditanya seorang pria yang berdiri di dekat pagar. "Sepertinya bukan," sahut seorang wanita yang berdiri di sampingnya. "Ya mustahil cucu Tuan Besar Clark mengenakan pakaian bodyguard." "Kalau bukan dia, terus mana Tuan Muda Clark?" ditanya seorang wanita parubaya dengan nada penasaran. Mereka tidak menyadari bahwa pemuda yang mengenakan jas serupa bodyguard itu sebenarnya adalah Tuan Muda Clark yang mereka cari. Nul yang mendengar perkataan orang-orang di sana hanya menggelengkan kepalanya dengan pasrah. Dengan senyum di bibirnya, Vincent menikmati kebingungan yang terpancar dari wajah-wajah orang di sekelilingnya. Matanya yang tajam memandang sekeliling, dia tidak mengucapkan sepatah kata pun, dan mengajak Nul untuk berjalan masuk ke dalam hotel. "Tuan Gallagher, di mana Tuan Muda Clark?" "Dan siapa pemuda itu?" ditanya seorang wartawan. "Tuan Gallagher, tidak mungkin pemuda itu Tuan Muda Clark bukan?" ditimpal wartawan lainnya. Namun, Nul tidak menjawab dan memerintahkan para bawahannya agar menjauhkan para wartawan yang berkerumun. Pria parubaya itu bergegas mengejar Vincent yang telah berjalan lebih dulu. Para tamu undangan dan wartawan tampak kecewa, karena tidak bisa melihat sosok Tuan Muda Clark secara langsung. Begitu tiba di dalam hotel, Nul menegur Vincent. "Tuan Muda, sampai kapan Anda akan menyembunyikan identitas Anda?" "Tak lama lagi, Paman. Setelah aku tahu siapa yang berada di pihak kakek dan siapa yang ingin menjatuhkannya," jawab Vincent sambil berjalan, mengambil gelas anggur dari nampan pelayan yang berpapasan dengannya. Nul seketika berhenti berjalan. Ini adalah pertama kalinya ia mengetahui alasan tuan mudanya menyembunyikan identitasnya sebagai pewaris keluarga Clark. Kini dia mengerti, alasan Vincent sangat masuk akal dan menurutnya sangat baik sebagai calon pewaris. Vincent berdiri di sudut ruangan, sambil mengamati sekelilingnya, melihat para tamu yang kebanyakan dari kalangan atas dan pejabat tinggi mulai berdatangan. Mereka adalah Perdana Menteri dan keluarganya. "Tuan Muda," bisik Nul saat pandangan Vincent tertuju pada rombongan yang baru tiba. Vincent mengangguk sambil menyesap anggurnya. "Lalu yang itu?" Nul menoleh ke arah yang ditunjukkan Vincent, matanya berbinar sejenak dan tersenyum simpul. "Itu Tuan Soleimani, pemilik Soleimani Petroleum, satu-satunya perusahaan minyak di Velzia. Putri beliau sangat cantik, tapi..." "Kalau itu siapa?" dipotong Vincent sebelum Nul selesai berbicara, raut wajahnya terlihat serius. Dan penasaran Nul menghela napas panjang, sedikit kecewa karena Vincent ternyata tidak tertarik dengan gosip mengenai putri pebisnis tersebut. Alih-alih, ia hanya ingin mengenal satu persatu para tamu yang memiliki status tinggi di acara tersebut. Nul lalu kembali menjelaskan dengan detail. Vincent mendengarkan dengan saksama setiap informasi yang disampaikan Nul, seolah sedang menimbang peluang dan potensi kerja sama bisnis dengan mereka kelak. Tiba-tiba, Marco yang menyadari keberadaan Vincent dan Nul, menghampiri mereka dengan langkah pasti dan nada mengejek. "Sungguh hebat. Seharusnya seorang pengawal itu ada di luar menjaga keamanan, bukan bersantai di sini," ucapnya sinis. Vincent mendengar celaan Marco, wajahnya langsung berubah. Matanya memutar, malas meladeni Marco yang datang bersama Lydia. Ia merasa terganggu dengan kehadiran mereka berdua di acara tersebut. "Pak Nul, bukankah Anda sudah keterlaluan? Meskipun Anda orang kepercayaan Tuan Clark, apa pantas hanya bersantai dengan dia?" ditanya Marco dengan ketus. "Marco, jaga mulutmu," bentak Nul geram. "Kenapa?" "Aku bicara fakta, Anda melanggar aturan bodyguard yang tertulis, mereka dilarang bersama orang penting, kecuali bersama tuannya. Atau Anda sudah menjadi bodoh karena ikut dengan pecundang ini?" sindir Marco sambil menyeringai menatap Vincent. "Vincent Adama." Marco mendekati Vincent sambil merapikan jasnya dan menyeringai. "Kau mungkin bisa mengusir aku di Central Clark Capital, tetapi di sini kau tak memiliki kuasa sama sekali." Vincent mengibaskan tangan Marco. "Berhentilah bersikap seperti anak-anak, Marco. Jangan mempermalukan dirimu sendiri." "Mempermalukan diriku sendiri?" Hahaha, tawa Marco tiba-tiba pecah, membuat semua orang di sekeliling mereka refleks menoleh. "Vincent, apakah kamu tak menyadari, hotel ini milik keluarga Marco? Berhentilah merasa hebat. Kamu tetaplah pecundang miskin," ujar Lydia tajam,
berusaha mencari simpati dari Marco. Marco berhenti tertawa. Setidaknya sadarlah akan kedudukanmu pecundang. Meski jadi pengawal keluarga Clark, kau takkan melampauiku, sebab kau terlahir dari rahim seorang sampah. Ucap Marco penuh ejekan, sambil menunjuk-nunjuk dada Vincent. Amarah Nul memuncak, hatinya mendidih melihat tuan mudanya dihina begitu rupa. Pria parubaya itu bersiap melangkah maju. Namun, dihentikan Vincent dengan tangannya. Nul menatap Vincent dengan wajah kesal. Tetapi, ketika melihat sorot mata Vincent berubah serius, Nul menghela napas dan menelan amarahnya. Marco, bertaruhlah denganku, ditantang Vincent dingin sambil menatap Marco tajam. Ya, aku bisa menjadikan hotel kebanggaan keluargamu ini milikku hanya dengan satu ucapan. Marco mengerutkan dahi heran, lalu tertawa terbahak-bahak, mencibir tantangan Vincent yang tak masuk akal. Hahaha, apa kalian dengar? Pecundang ini akan memiliki hotel keluarga Hellas dalam semalam, seru Marco, wajahnya merah karena tawa. Vincent, apa kau sudah mulai gila? Tegur Lydia, wajahnya tampak jijik menyaksikan tingkah Vincent. Semua orang yang mendengar perkataan Vincent tentu saja ikut tertawa, menyebabkan Vincent merasa semakin diremehkan. Pasalnya mereka tahu bahwa Hellas Group merupakan perusahaan cukup besar di kota Aranka. Akan mungkin mereka akan menyerahkan Hotel Diamond begitu saja. Apa kau takut, Marco? Tantang Vincent dengan raut wajah dingin dan mata tajam. Marco seketika terdiam, kemudian mendekati Vincent hingga wajah mereka berdekatan. Apa untungnya aku taruhan denganmu? Tanyanya sinis, pandangan matanya mengejek. Aku akan menuruti apapun permintaanmu jika tidak bisa membuktikan ucapanku. Tetapi kalau aku bisa melakukannya. Vincent melirik Lydia yang ada di belakang Marco, mencoba menyinggung perasaannya. Kalian berdua harus bersujud di bawah kakiku, jipungkasnya, tanpa menggoyahkan rasa percaya dirinya. Marco menyeringai. Aku tidak pernah takut dengan pecundang sepertimu. Deal. Dari balik senyum sinisnya, tersembunyi rasa penasaran yang perlahan mulai menggerogoti. Vincent tanpa ragu bersalaman dengan Marco. Semua orang yang mendengar perkataan Vincent tentu saja meremehkannya, hanya Nul yang tampak sangat tenang. Paman Nul, katakan pada semua orang di sini, siapa saja yang berhasil membeli hotel ini untukku, maka akan bekerja sama dengan Central Clark Capital tanpa syarat, diperintah Vincent masih sambil menatap Marco. Dimengerti tuan muda. Nul langsung bergegas berjalan ke arah panggung pembawa acara. Bab 27. Marco mengernyitkan dahi saat mendengar Nul memanggil Vincent dengan sebutan, Tuan Muda. Dia yakin tidak salah dengar, dan melihat sikap patuh Nul terhadap Vincent membuat Marco terkesiap. Tidak mungkin, dia hanyalah seorang bodyguard, iguma Marco, sambil melirik Nul yang tampak tak ragu. Lydia juga memperhatikan ekspresi Vincent yang berbeda kali ini. Seolah-olah bukan Vincent yang biasanya. Keresahan mulai mencuat dalam benak Lydia, merasa ada sesuatu yang berbeda dengan Vincent yang biasanya tak berani seperti ini. Sementara itu, Nul sudah naik ke panggung dan membisikkan sesuatu pada pembawa acara yang sedang memulai acara. Pembawa acara tampak terkejut saat Nul selesai berbisik, memberi isyarat akan perubahan dalam acara. Pak Tua Clark, yang sedang bersama keluarga Veronica, melihat Nul dari kejauhan. Mereka penasaran dengan apa yang sedang dilakukan salah satu pengawal setianya itu. Tielman, bukankah itu Nul? Apa yang sedang dia lakukan? Ditanya Norman Sanchez, kakek Veronica, pada Pak Tua Clark, yang tampak menggaruk dagu, juga penasaran. Pak Tua Clark menggelengkan kepalanya pelan, kerutan di dahinya mencerminkan kebingungan. Entahlah, aku juga tidak tahu. Suaranya berat dan menunjukkan rasa khawatir. Kakek, apa Vincent sudah datang? Ditanya Veronica dengan semangat, matanya berbinar sambil mencari sosok yang dimaksud. Pak Tua Clark segera mengulas senyum tipis, berusaha menenangkan. Seharusnya dia sudah datang, mengingat Nul juga sudah ada di sini. Benarkah? Mata Veronica berbinar lebih terang, dan seketika ia beranjak dengan lincah dari sana untuk mencari Vincent. Norman menghela napas berat, mengamati perubahan tingkah cucunya. Lihatlah, betapa bersemangatnya dia saat mendengar nama cucumu, sepertinya kita harus mempercepat pernikahan mereka. Sementara Pak Tua Clark ingin menjawab, tiba-tiba terdengar pengumuman. Perhatian untuk semua tamu undangan yang sudah datang, ada pengumuman dari Tuan Muda Clark. Seru pembawa acara dengan antusias. Sontak semua orang langsung menoleh ke arah panggung, rasa penasaran memuncak. Pak Tua Clark dan Norman Sanchez pun ikut menatap satu sama lain, berbagi rasa ingin tahu yang sama. Tuan Muda Clark memiliki permintaan,
Siapapun yang bisa membeli Hotel Diamond untuk Tuan Vincent Adama malam ini juga, maka dia akan mendapatkan kesempatan berharga untuk bekerja sama dengan beliau secara langsung, seru pembawa acara dengan penuh semangat. Pak Tua Clark dan Norman sontak terkejut dengan pernyataan tersebut. Mereka saling bertatapan bingung, tak tahu apa yang sedang terjadi dan mengapa tiba-tiba Vincent ingin membeli Hotel Diamond. Suasana hening sejenak, sebelum para tamu undangan yang mendengar kabar itu langsung gaduh. Mereka berebut untuk mencari Markus, pemilik hotel, demi meraih kesempatan emas berbisnis dengan keluarga terkaya di Velzia. "Aku harus mendapatkannya," seru seorang berambut putih sambil meremas jasnya. "Di mana Markus Hellas? Dia harus menjual ini padaku," teriak seorang pria paruh. "Aku tidak boleh kalah," gumam pengusaha muda sembari menggigit bibirnya, nekat bersaing untuk mendapatkan Hotel Diamond. Semua ingin bekerja sama dengan calon pewaris keluarga Clark, harapan untuk meraup keuntungan besar dan pengaruh membara di hati para pebisnis Velzia. Acara pesta yang semula dipenuhi oleh canda tawa dan ramainya percakapan antara para tamu undangan, kini berubah menjadi tegang akibat perburuan hotel tersebut. Sementara itu, Markus yang bertugas mengatur acara, mulai merasa cemas. Keringat dingin mulai mengucur di pelipisnya, menandakan rasa ketakutan yang menyelimuti hatinya. Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa tiba-tiba Tuan Muda Clark mengincar hotelku? Tanya Markus pada asistennya, suara gemetar tak mampu disembunyikan. Asistennya menggelengkan kepala, matanya menunjukkan kebingungan. "Saya juga tidak tahu Tuan," jawabnya lirih. Merasa tak kunjung menemukan jawaban, Markus segera menyuruh asistennya untuk mengusut perkara ini. Namun, baru saja asistennya hendak pergi, seorang pria berbadan besar menghampiri mereka. Mata Markus membelalak kaget saat melihat sosok pria tersebut. "Pak Helgar, Anda juga datang ternyata." Pak Markus, Tuan saya ingin membeli Hotel Diamond." "Berapa harga yang Anda inginkan?" tanya Helgar dengan nada datar, sambil menatap ke atas, seolah menyindir kesenjangan sosial yang ada. Markus menelan ludah, merasa keringat dingin mengucur di pelipisnya saat melihat seorang pria mengangkat gelas wain padanya sambil tersenyum. Dia tak bisa berkata-kata, hatinya berdebar kencang. Dengan terpaksa, Markus hanya bisa menghela napas panjang dan mengangguk pelan pada Helgar yang merupakan asisten pria tersebut, menandakan bahwa dia setuju dengan tawaran yang diberikan. Tak berselang lama, di panggung acara, pembawa acara mendapatkan bisikan dari asisten Markus tentang keputusan yang baru saja diambilnya. Sementara itu, Vincent tengah berdiri dengan senyum merekah di sudut ruangan. Matanya mengikuti gerak-gerik seorang pria yang berbisik pada telinga pembawa acara. Marco, yang berdiri tak jauh darinya, menyeringai sinis. Sudah cukup lama tidak ada yang menawar hotel milik ayahnya. Ia yakin, sang ayah tak akan pernah menjual aset berharga keluarganya itu. "Vincent, apa kau pikir?" Namun, belum selesai dia bicara, terdengar pembawa acara memberikan pengumuman lagi. "Semua hadirin, Hotel Diamond kini resmi dibeli dan dihadiahkan untuk Tuan Vincent Adama," seru pembawa acara, menyebabkan Marco tercengang dan tak dapat melanjutkan kata-katanya. Bab 28. Pengumuman yang disampaikan oleh pembawa acara membuat Marco dan Lydia terkejut, sulit mempercayai bahwa perkataan Vincent bukan omong kosong semata. Para tamu undangan terdengar mendesah kecewa, pasalnya mereka tidak akan bisa mendapatkan Hotel Diamond sehingga tidak ada kesempatan dekat dengan Tuan Muda Clark. "Tidak mungkin," gumam Marco dengan masih merasa kaget. Tidak cukup hanya mendengar dari pembawa acara, Marco segera mengeluarkan ponselnya dan menghubungi ayahnya. Wajahnya tampak terpaku saat mendengar bahwa ayahnya mengatakan hal yang sama. Ia menoleh ke arah Vincent yang berdiri di depannya, kepala menggeleng-gelengkan karena tak percaya. "Bagaimana Marco? Sekarang kau tahu bukan, di atas langit masih ada langit," ujar Vincent dengan senyuman simpul. Ia mengangkat gelas anggur yang ada di tangannya, lalu meneguknya dengan mantap. Marco merasakan emosi marah yang mendalam, tangannya berkeringat saat mengepal erat. Segera dia merapatkan pandangannya pada wajah Vincent, mencoba menembus tatapan itu. Dalam kegeraman, ia melontarkan pertanyaan, "Kau hanya seorang bodyguard, tidak mungkin Tuan Muda Clark." "Kenapa? Kau pikir bodyguard tak pantas dihormati tuannya? Apa kau melupakan Nul dan Sebastian yang sangat dihargai oleh Tuan Besar Clark Marco?" tanya Vincent, memotong ucapan Marco sebelum ia sempat menyelesaikan kata-katanya. Perkataan Vincent menusuk kalbu Marco, seolah menyadarkannya akan kenyataan. Seiring dengan pikiran yang berputar, ia merasa kakinya terasa lemas, refleks melangkah mundur. Menatap Vincent dengan pandangan terkejut, keringat dingin meluncur di dahi Marco. Ia baru menyadari pria di depannya bukanlah bodyguard biasa. Sebuah penjelasan logis mengapa Nul begitu sopan padanya.
Sekarang, tepati janjimu, Marco, tegur Vincent. Dengan suara dingin yang menusuk, menatap tajam ke arah Marco. Sorot matanya yang tajam mampu mengekspresikan ketidakpuasannya. Jangan harap berdebah, Ierang Marco. Wajahnya memerah, nyala kemarahan terlihat jelas. Alih-alih menepati janjinya, Marco langsung berlari keluar dengan tergesa-gesa, tidak ingin harga dirinya diinjak-injak lebih jauh oleh Vincent. Vincent mengernyitkan dahi, memandang dengan heran gerak-gerik Marco yang melarikan diri bak pengecut. Dia hanya menatap dengan kekecewaan. Sementara itu, Lydia menatap Vincent dengan seksama, sebuah kebingungan dan kecurigaan menyelimuti hatinya. Tidak mungkin. Vincent yang aku kenal tidak seperti ini, kenapa tiba-tiba dia memiliki hubungan dengan orang yang berpengaruh? Igumamnya dalam hati, rasa penasaran mengusik pikirannya. Jantung Lydia berdegup semakin kencang, terasa menyentuh ujung rasa sesal yang membayangi hatinya. Dia benar-benar menyesal telah meninggalkan Vincent. Jika saja dia tahu mantan suaminya memiliki pengaruh seperti sekarang, dia tidak akan memutuskan untuk meninggalkannya. Apalagi kini, salah satu aset berharga keluarga Marco juga dihadiahkan untuknya. Tentu hal itu membuat penyesalan Lydia semakin dalam dan pedih menggerogoti hatinya. Vincent. Lydia baru hendak memanggil Vincent, namun tiba-tiba seorang wanita cantik berambut panjang langsung mendahului, menghampiri Vincent dan merangkul lengannya erat. Aku sudah menunggumu, kenapa tidak langsung mencariku? Tanyanya dengan nada manja. Ekspresi Vincent berubah menjadi terkejut, ia nyaris tak percaya dengan kehadiran Veronica yang tak terduga. Lepaskan, Veronica. Semua orang menatap kita, bisik Vincent, berusaha melepaskan rangkulan wanita itu. Namun, Veronica malah menggelengkan kepalanya dengan keras, mempertahankan rangkulannya. Tidak, nanti kamu menghilang lagi. Lydia menyaksikan kejadian itu dengan hati yang tersayat. Dia tahu persis siapa Veronica, calon pewaris keluarga Sanchez yang berada, dan wanita itu kini menginginkan mantan suaminya. Perasaan penyesalan Lydia tumbuh pekat, sadar telah membuang seseorang yang salah. Lydia tertunduk lemas tidak jauh dari Vincent, air matanya tanpa terasa jatuh menetes membasahi pipinya. Di tengah tangisnya, bisikan-bisikan orang-orang di sekitarnya seputar Vincent dan Veronica semakin membuat hatinya hancur berkeping-keping. Astaga, pantas saja dia sangat percaya diri, bahkan Nona Sanchez tampak menyukainya, bisik salah seorang tamu dengan jelas terdengar oleh Lydia. Kali ini Marco telah melawan orang yang salah, sahut tamu lainnya, seraya tertawa sinis. Aku sependapat denganmu, getimpal tamu ketiga, membuat Lydia semakin terpuruk dalam kesedihan. Perkataan tamu undangan yang menyaksikan kedekatan Veronica dan Vincent membuat mereka mulai curiga, jika Vincent bukanlah seorang bodyguard semata. Lydia menutup mulutnya dengan kedua tangan, segera pergi dari sana mencoba meredam suara-suara yang menusuk hatinya. Rasa cemburu dan kehilangan bercampur menjadi satu, menghancurkan jiwanya. Sekarang Lydia sadar, membuang seseorang yang sangat mencintainya, tidak mesti mendapatkan pengganti sepadan, apalagi Vincent terlampau baik padanya. Bahkan rela memberikan apapun yang dia mau untuk menyenangkannya. Seburuk apapun Vincent di matanya, belum tentu buruk juga di mata wanita lain.